Jadi jangan sampai kok kita itu kok seperti dulu lagi, mudah ditipu, mudah dibohongi, cuma berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi karena berparas Arab, kemudian kita tunduk, kita patuh, kita hormat, bahkan sampai mencium kaki. Ini kan sudah gila namanya. Kenapa sekarang beberapa konten kreator YouTube yang dulu itu gemar menyerang kelompok habaib, sekarang itu kok berbalik arah menyerang Gus Fuad Baret dan Kiai Imad? Ini sebuah pertanyaan yang menarik ya, dan jawabannya adalah terserah mereka semua. Tapi intinya mungkin mereka sudah capek atau bagaimana, atau mungkin bisa juga mereka itu ditawari sesuatu oleh klan Ba'alawi. Karena adanya tawaran uang ini bukan isapan jempol belaka. Ada beberapa konten kreator yang mungkin sudah disusupi oleh Ba'alawi, kemudian dikasih uang, terus diminta atau disuruh untuk merosting Gus Fuad atau merosting Kiai Imad atau yang lainnya. Kemudian setelah merosting dikasih bayaran sekian. Itu mungkin bisa saja hal itu terjadi, tapi biarkan mereka seperti itu, karena ini adalah sebuah perjuangan, ini adalah sebuah hal yang sangat penting di masa ini dan di negeri ini. Jadi saat ini kita itu menghadapi suatu masa yang mungkin dulu belum pernah terjadi. Jadi sekarang itu kita menghadapi suatu keadaan di mana kita itu harus menentukan suatu pilihan. Jadi tidak boleh kita itu berada di tengah-tengah. Kita harus memilih Dzurriyyah Kanjeng Nabi ataukah memilih Yahudi, kan seperti itu. Karena faktanya para habaib dari Yaman hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu berarti mereka memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian kalau ada pertanyaan siapa sebenarnya keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini, ya tentu saja mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itulah yang asli keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian terkait tentang adanya beberapa konten kreator atau siapapun itu yang dulunya itu menyerang kelompok Ba'alawi kok sekarang berbalik arah justru mendukung mereka, ya biarkan saja, mungkin mereka sudah puas mendapatkan semua itu. Tapi bagi kita generasi muda, terutama orang-orang Nahdliyin dan terutama umat Islam yang cinta dengan tanah air, tetap akan bersuara menyampaikan kebenaran ini. Jangan sampai negara kita atau bangsa kita itu diacak-acak oleh imigran dari Yaman yang dulunya itu jelas-jelas didatangkan oleh Belanda, membela Belanda, membantu Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahnya di bumi pertiwi ini. Dan meskipun nanti akhirnya itu Gus Fuad Baret atau Kiai Imad itu kok di roasting oleh kelompok mereka, ya biarkan saja. Jadi mereka mungkin sudah puas mendapatkan itu. Tapi kalau soal kebenaran cuma karena di roasting saja, itu tidak akan pernah padam. Jadi sebuah kebenaran itu akan tetap disampaikan, entah sampai kapan kita juga tidak tahu. Dan terkait tentang adanya polemik nasab ini, ada juga yang beranggapan bahwa Kiai Imad dan Gus Fuad, kemudian KRT Fakih, kemudian Tubagus Mugi itu adalah orang yang memecah belah umat atau dianggap sebagai provokator. Dan ini adalah sebuah fitnahan atau tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Jadi kita ingat ada pepatah zaman dahulu, ketika ada orang licik itu sebelum dia itu dituduh sebagai maling, dia pasti akan menuduh orang lain maling. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita yang hadapi sekarang ini kan kelompok Ba'alawi ya, dan kelompok Ba'alawi ini kan diidentifikasi itu kemungkinan nyambungnya itu ke Yahudi Askenazi. Dan kita juga tahu yang namanya Yahudi itu kan punya akal yang apa ya, yang licik, yang apa, yang cerdik atau bagaimana. Tapi intinya itu ya tetap harus kita suarakan kebenaran ini, meskipun nanti mereka melakukan berbagai cara atau berbagai hal untuk melemahkan perjuangan ini, termasuk menyerang Gus Fuad Baret, kemudian Kiai Imad dan lain sebagainya. Dan semoga saja rakyat di Indonesia ini makin tercerahkan, makin terpahamkan dengan adanya polemik nasab ini. Jadi jangan sampai kok kita itu kok seperti dulu lagi, mudah ditipu, mudah dibohongi, cuma berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi karena berparas Arab, kemudian kita tunduk, kita patuh, kita hormat, bahkan sampai mencium kaki. Ini kan sudah gila namanya. Makanya jangan sampai hal itu terjadi lagi, sehingga sekarang kita itu harusnya itu menyampaikan hal ini kepada seluruh umat manusia dan khususnya kepada generasi muda dan generasi yang akan datang, wabil khusus kepada umat muslim dan orang-orang Nahdliyin, karena selama ini yang menghargai, yang menghormati para habaib itu cuma orang Nahdliyin, kalau orang Muhammadiyah itu tidak.